سرنا بعون الله منهاجنا تقوى سرنا بعون الله منهاجنا. Masjid Kebanggaan Orang Pasar Baru yang saat ini menjadi tuan rumah safari subuh kita, dan ini sudah 2 atau 3 kali ya? Sudah 2 kali. Salam dan salawat mohon kiranya disampaikan buat junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, sebagaimana tetap kami sampaikan bahwa tujuan safari subuh warga Minang yang berasal dari Bengkulu ini, warga Bengkulu yang berasal dari Minang, ini namanya slip of the tongue. Warga Bengkulu yang berasal dari Minang ini, tujuan yang pertama adalah silaturahim. Silaturahim dengan siapa? Pertama, silaturahim dengan sama anggota dari Minang. Nah, di safari subuh ini. Yang kedua, silaturahim dengan jamaah, di mana WA safari subuh dilakukan. Kemarin kita sudah ke arah Rawa Makmur 3 kali berturut-turut, Bundahri, Suhada, Rawa Makmur. Balik lagi ke sini, nanti insya Allah ke arah ke Timur Indah. arah Sukamerindu. Jadi silaturahim kita di antara jamaah dengan grup WA safari subuh. Sebab seperti yang disampaikan para ustadz, siapa ingin dipanjangkan umurnya, luaskan rezekinya, adalah dia bersilaturahim. Yang tidak boleh itu mutus silaturahim. Baik, kita buka acara kita ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita dengarkan terlebih dahulu sepatah 2 patah kata yang akan disampaikan oleh salah seorang pengurus masjid. Kepada pengurus masjid kita persilakan dengan segala hormat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu. Yang kami hormati Bapak Imam, Bapak Khatib Bilal dan dari Masjid Baitul Hamdi, dan kami hormati keluarga besar safari subuh berjamaah, para ustaz-ustaz yang berasal dari Minang. Alhamdulillah pagi hari ini adalah hari di hadapan kita bersama. Alhamdulillah kebanyakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan serta kesempatan untuk hadir bersama-sama di rumah Allah ini dalam melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian selawat serta salam semoga selalu berjumpa kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan senantiasanya kita berselawat, mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pada kesempatan ini kami dari pengurus Masjid Baitul Hamdi menyampaikan ucapan terima kasih yang sangat mendalam kepada rombongan jamaah safari subuh, Pak Ustadz Ibu Kamra, Jorebir, Musliwan, banyak yang lainnya, tidak apa saya namanya. Semoga kunjungan bapak-bapak mendapatkan suatu hidayah bagi kami untuk meningkatkan ketakwaan dan iman kami dalam melaksanakan ibadah sehari-hari, kemudian dapat memotivasi saudara-saudara kami yang lain mungkin yang belum bisa dapat menghadapi bulan
nanti juga mengadakan pemotongan hewan kurban bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin berkorban di masjid kami juga masih menerima. Demikian sampai kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak dan Ibu kata sambutan dari pengurus masjid. Intinya adalah siapa yang ingin korban di sini boleh mendaftar. Intinya itu. Kundari boleh juga. Intinya itu Bapak Ibu. Dan memang pada suku orang Bengkulu yang berasal dari Minang ini memang Bapak dan Ibu macam-macam. Jadi dari lapisan macam-macam. Ada yang dari ustadznya, ada yang dari gurunya, ada yang dari pengusahanya. Nah, kalau di pengusahanya ada yang hadir itu Pak Alboy. Nah, pengusahanya banyak yang hadir. Kalau yang dari aparatnya ada Pak Kapten Akhirudin. Nah, baru lihat. Ada. Jadi macam-macam. Pada ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang disampaikan oleh pengurus masjid tadi bahwa di sini sudah berapa ekor, Pak? 17 ekor. 7. Oh, 7. Salah dengar saya tadi itu. Jadi di sini sudah 7 ekor. Jadi siapa yang mau mendaftar ke sini untuk Masjid Baitul Hamdi, terutama yang tinggal di Masjid Baitul Hamdi, silakan mendaftar. Atau warga Sapari suku yang ingin mendaftar di Masjid Baitul Hamdi boleh juga. Atau orang Baitul Hamdi atau orang yang sekitar Baitul Hamdi yang ingin mendaftar di jurai-jurai IKM juga boleh. Nah, tidak apa-apa. Pak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makan itu. Sebagaimana biasa kita berikan infak yang terbaik untuk pagi ini. Kita awali subuh kita ini dengan berinfak bersedekah. Siapa yang dari mau kotak harus ngasih duit infak. Kalau tidak tetap balik lagi. Ya. Kalau orang kita naik haji umrah pada nego, itu ada anak-anak masuk ke mobil bus kita, katanya gratis apa namanya itu dibagikannya, kemudian setelah dibagikan kecil kita gratis terus impak. Nah malam ini itu juga tuh dan dibagikan pada itu, nanti impaknya jangan lupa. Nah, kalau tidak ada duit bapak dan ibu, tidak ada duit, tangan itu masukkan, tapi jangan ngambil yang di dalam. Sudah ada ngasih, ambil yang di dalam. Bodoh-bodoh, oh banyak bodoh-bodoh. Jangan kalau dalam mobil kebakaran jangan pulang sebelum padam. Ini kalau jangan selesai sebelum penuh. Kopian tuh. Ibu ada kemarin bapak dan ibu disuruh berimpak dan berimpak di 2 hari sudah itu. Ini ibu-ibu banyaknya. Ini kita ini terlalu ramai ini Pak pengurus masjid, terlalu ramai jamaah kita subuh ini. Perlu pula pengurus masjid memikirkan sama bangunan ke belakang. Kalau ada ke atas, kok banyak nih. Kalau dalam protokol kesehatan, kalau kata Pak Syafiadi ini tidak menurut protokol kesehatan COVID ini. Tapi mudah-mudahan kita yang suci, kita yang berwudu, kita yang berada di rumah Allah, kita tidak tersentuh oleh namanya COVID-19. Sebuah doa sebelum Ustaz menyampaikan supaya kita terhindar dari COVID ini. Allahumma inni a'udzubika minal barasi
wal junudi wal juzami wa sayyil asqami. Ya Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit sopak, gila, belak, dan penyakit lainnya, dan termasuk corona. Amin. Saya yakin yang ada di dalam ini setelah kita berdoa tidak akan kena COVID-19. Saya tidak tahu kalau corona, COVID-19 tidak. Baik, kita dengarkan kajian-kajian subuh kita ini kepada Ustadz kita ini banyak pada pagi hari ini. Mari kita percayakan, karena ini masjidnya Masjid Baitul Hamdi, masjid lama, maka kita minta kepada Ustadz yang mahir juga di bidangnya, yaitu Ustadz Kiai Haji Ali Nasrun MPD. Allahu Akbar. Pada beliau kita Kalau protokol itu sebenarnya baik. Ini protokol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah. Alhamdulillah fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Senantiasa kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada subuh ini kita diberi kesempatan untuk berjamaah melaksanakan rangkaian amal ibadah yang sangat disukai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sesungguhnya nikmat terbesar bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Tidak ada waktu yang paling istimewa di sisi Allah selain dari waktu subuh. Dan waktu terburuk itu sepertinya waktu palak, di mana sihir berlalu, sihir manjur, disebut waktu falak. Sholat sunnah baca 2 rakaat diberi nilai pahala seisi-isi langit, seisi-isi bumi. Berarti tidak ada yang lebih kaya. Sejajar kekayaan para jamaah subuh pagi ini, sejajar kekayaan. Ketika tadi melakukan sholat sunnah fajar, sholat subuh 2 rakaat berjamaah diberi pahala seperti sholat semalaman. Lalu begitu jangan dulu sholat subuh aja, subuh itu 2 rakaat, nilainya seperti sholat semalaman gitu. Bukan begitu maksudnya. Ini nikmat yang paling besar, yang paling kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak semua orang berkesempatan untuk bangun subuh, berjamaah subuh, lalu kemudian mengikuti safari subuh. Tidak semua orang, tidak banyak orang kayak. Sebanyak-banyak yang hadir, yang datang, sepertinya jauh lebih banyak yang tidak hadir di masjid. Ya, walaupun bukan cuma di Baitul Hamdi. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul, Nabi, contoh teladan kita di dalam melaksanakan seluruh kehidupan ini, apapun. Kalau zaman COVID-19 ada protokol kesehatan, Rasulullah sejak awal sudah menentukan membuat protap. Salah satu protap COVID-19 itu disampaikan doa oleh Pak Diwisman tadi, minta berlindung kepada Allah, itu protap. Kalau cuci tangan juga lama, itu bukan sesuatu yang baru. Tidak sekedar cuci tangan, cuci hidung juga diajarkan, istinsyak. Waktu berwudu, walaupun galak jempol yang masuk lubang hidung, maupun lubang hidung galak numpang. Karena kita sering masukkan jempol. Itu protapnya begitu. Protap lain banyak-banyak baca bismillah
Sebab dalam kalimat alif lam lam ha itu tidak ada mudarat apapun. Yang ada di situ manfaat semata. Maka di Padang itu kalau dalam dunia ilmu persilatan ada silek langkah 4, langkah 4. Jadi kalau sudah maju langkah 4 itu kalau udah mati bunuh, kalau udah bunuh dibunuh, taruhannya itu. Kadang-kadang tidak nyentuh Pak, tapi mau nyentuh tidak cek. Itu manggu-manggu Pak Haji yang pernah belajar silek langkah 4. Saya tanya dengan guru silat itu, apa itu langkah 4 sebelah? Langkah pertama alif, langkah kedua lam, ketiga lam, keempat ha. Alif lam lam ha. Naik ke pucuk-pucuk masjid menjadi kalimat Allah. Nah, itu kata guru silat itu gitu. Walaupun sudah belajar silek gerakannya. Nah itu. Nah dalam hadis Rasul, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan asma alif lam lam ha. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Wa huwas samiul alim. Tinggal lagi di sini persoalannya. Dengan nama Allah tidak ada mudarat apapun. La yadurru ma'asmihi. Tidak ada mudarat bersamaan ismihi fil ardi wala fis sama. Yang ada di tanah, di bumi maupun yang ada di langit. Mau corona, mau corolla, mau pajero, tidak ada mudarat apa-apa di situ. Beda. Tinggal lagi hakul yakin kata para guru gitu. Nah itu protap. Saya pikir lebih dari masker itu. Lebih dari masker. Masker ini kalau lupa insya Allah aman. Tapi kalau ismullah tadi dilupakan, bala, celaka. Megang pintu masjid tidak boleh, megang pintu mobil tidak boleh, megang sayur kangkung dijual mama-mama tidak boleh Pak. Nanti ada corona di situ. Megang duit tidak boleh. Ya. Lockdown murni gitu, tidak makan, tidak minum, tidak mandi, tidak ngaku-ngaku. Karena boleh kalau tidak boleh sentuh. Dalam situasi terpaksa, dalam protap-protap itu kan begitu. Tidak boleh ngumpul kulit paksa. Tidak boleh silok kulit paksa. Ya Allah begitu. Dilarang silok kulit paksa. Ya itu. Maka protap itu yang paling pokok. Jadi kayaknya ada yang zahir, ada yang batin sifatnya. Yang zahir masker, mantel, topeng segala macam. Itu zahir sifatnya. Yang batin yang begitu. Dan yang zahir sewaktu-waktu lupa dia tertinggal. Tapi yang batin itu ya namanya batin tetap ada di dalam gitu. Kapanpun. Jadi kalau lupa pakai masker, baca Bismillah megang itu. Kalau dibuat orang bukan. Apalagi duit ya. Orang itu berubah kan. Lu dania ngitung. Ada pagi-pagi itu lu dai dulu laris pagi. Sudah diludai kita gitu. Biar kering air liur kan. Pengalaman. Ya pengalaman lah. Pak Haji Lisman itu memang nakal. Pengalaman kan. Pengalamannya juga. Lah kering air liur kipas-kipas tadi, kasihkan nanti sosokan ke kawan. Selanjutnya sosok duit. Kalau yang pertama kali itu disimpan Pak. Disimpan. Tidak boleh dibuang-buang, tidak boleh dibelanjakan duit. Dianggap keramat. Terlepas dari persoalan lain, tapi kadang begitu. Sehingga begitu awal buka jual lontong itu, pelaris pertama duit 10.000, sampai hari ini masih ada duit itu. Walaupun tidak laku lagi pasarannya. Duit apa ibu? Jangan duit apa lagi. Dari sinilah awal pangkal dulu, beli mobil, rumah sebagainya itu sampai pun sawi hektar-hektar itu dari duit inilah pertama modal. Ini pelaris pertama begitu ibu buka jual lontong. Tidak dijadikan jimat. Terlepas dari hal-hal lain. Tidak bayangkan berapa lama virus ini teringgap bed tadi. Jadi ada sesuatu yang tidak mungkin, yang tidak logis kata orang, tapi diselesaikan dengan persoalan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kami dengan Pak Dokter Sapriadi, Pak Dokter bilang imunitas perlu dijaga. Kata ustaznya bilang, Ustaz Sapriadi, beliau pun dokter ustaz itu. Iya.
Iman jangan pernah dilepaskan. Imunitas perlu dijaga. Iman jangan pernah dilepaskan. Jangan sampai lupa. Kita sudah sangat sadar dan yakin ketika iman itu dilupakan, goncang lah. Goncang. Kalau imun bayang ingat-ingat terus, imun bayang ingat-ingat terus, iman dilupakan, goncang. Kenapa orang stres? Karena kehilangan iman. Kalau orang tidak beriman, dia tidak stres. Mau corona, mau apa, ada urusan. Tapi iman sudah menyatakan sejak awal. Rasul berdoa, Allahumma srif anna minal bala'i wal waba'i wal ghaba'i wal fahsya wal munkar ma la yasrifu ghairuka. Ya Allah, palingkan kami. Memang ada depan gitu. Ya tak? Apa itu? Bala. Lah hadir depan kita ibarat meja makan gulai. Nah, ada gulai brio yang kita tidak suka, pahit. Itu depan kita, ya Allah mohon palingkan ini. Enggak, sehingga paling brio pahit tadi nantang kurang dibakar depan kita. Enggak. Dari kata sorofa, kata Ustaz Al-Bahri, sorofa itu maknanya palingkan. Enggak, berputar posisinya itu. Apa yang minta diputarkan Allah? Minar balak. Nah berarti Nabi sudah menjelaskan itu, bukan lagi menduga. Sudah memastikan bahwa wabah itu ada, bala bencana itu ada. Dalam Al-Quran surah Al-Hadid, waktu takziah sering kita simak ayat itu. Ma'asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nazaraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak akan terjadi musibah di bumi, juga tidak akan menimpa dirimu kecuali sudah ada dalam kitab. Jadi kayaknya daftar musibah itu ada, buku musibah itu ada, daftar bala bencana itu ada di sisi Allah. Tidak. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Untuk menimpakan atau tidak itu di sisi Allah urusannya. Bagi Allah mudah-mudahan kok. Siapa sangka kalau haji tahun batal itu. Siapa sangka itu? Dan tidak ada kita yang menginginkan itu. Orang mukmin, orang muslim, baik yang daftar maupun keluarganya, seluruh orang mukmin muslim pasti kecewa gitu. Tapi siapa sangka itu? Jadi di sisi Allah itu sangat mudahnya. Atau Profesor Dr. Iwono itu salah satu mantan direktur rumah sakit Palembang. Itu beliau ahli biomed. Dugaan saya yang tak ngerti bahasa Inggris ini, biomed itu ahli virus. Bangsa virus ini kata beliau dalam kuliah subuhnya diciptakan Allah 30 ekor. Gimana Palembang Pak? Di mimbar Masjid Agung itu. Durasinya 47 menit saya tengok di video. Ya tak? Ini yang lagi ngamuknya nomor 19 kok baik. Gue bayangkan kata beliau kalau 2 ekor serba ngamuk virus tuh. Nomor 19 20. COVID-19 dan COVID-20. Nah, yang 19 itu pitnya gitu. Apalagi kalau gue serempaknya COVID. Enggak, itu kata beliau begitu. Tadi seperti tadi Pak. Beliau dengan begitu yakin seorang ilmuwan sampai beliau mengatakan saya bicara sebagai ahli, bukan sebagai pejabat, bukan sebagai apa-apa. Tidak ada muatan lain kecuali semata-mata karena ilmu yang diamanahkan Allah terhadap beliau. Beliau katakan seperti itu. Dan beliau sangat yakin bahwa masjid ini tempat yang paling nyaman. Karena setiap orang masuk masjid itu dipastikan dalam keadaan suci. Orang-orang junub suruh minggir-minggir, tidak boleh masuk masjid. Orang dalam keadaan junub. Perempuan haid, karena haid itu kotoran, kata Pak Dokter kotoran itu mengandung virus itu, mengandung kuman. Tidak. Nah, dilarang masuk masjid. Masuk masjid itu orang suci-suci itu, yang bersih-bersih wae. Maka tadi kan cuci tangan sampai kumur-kumur, tidak cuma cuci tangan, cuci kaki juga gitu. Tidak. Agak merenyang-renyang panas pala, nanti usah pala, dia dingin. Kan gitu. Jadi lu masuk kompres-kompres secara tidak sadar mungkin kita muslim 5 kali sehari ngompres pala dewe. Ngompres pala dewe dengan air yang apa namanya itu suci.
Tidak, bukan pakai batu es. Ya, airnya alami, kalaupun dingin disuruh ya air dingin suruh juga. Tidak. Nah itu misalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, maka mudah-mudahan dengan meneladani Rasul, ternyata protap-protap itu sehingga kajian sesamlan awal safari subuh dimulai setelah lebaran ini, dia belum sampaikan. Rasul Allah sudah menetapkan protap-protap keselamatan bagi orang-orang yang mau keselamatan itu. Atau ayat yang dibaca Ustaz Johan Naifil tadi. Enak. Ayat dibacakan tadi surah Az-Zumar. Enak. Nanti akan diucapkan salam. Enak bagi mereka-mereka yang mengikuti protap-protap keselamatan itu. Assalamualaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salam untukmu semua orang-orang yang mengikuti protap. Protap dalam hal ini, dalam ayat tadi itu yang bertakwa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum. Nanti akan dikomando. Saya pikir walaupun kalimat ayat sama antara wasiqal ladzina kafaru dengan wasiqal ladzina taqaw rabbahum itu, tapi tidak salah kalau dimaknakan berbeda. Ketika wasiqal ladzina kafaru dihalau, wasiqal ladzina taqaw dikomando. Agak persuasif kalimatnya, karena kaitannya dengan surga. Tidak, bukan perlu dihalau lah. Kalau masuk surga, yang dihalau itu kambing masuk kandang, ya. Tidak pelarian kemana gitu. Maka dihalau dia. Dari situ juga mungkin dipastikan bahwa nanti dalam neraka itu tidak ada yang dicecer tuh. Tidak ada yang baca jilid-jilid balik pohon, biru-biru balik tebing. Kan dihalau, Pak. Kalau dihalau itu didusun saya dulu, Pak, loh. Ngalau ternak pulang tuh kayak bericuk. Batang gurundi itu ditebangi. Ya enggak dirontok daunnya, sehingga ranting-ranting itu tuh ngalau dulu. Mana yang ingkar-ingkar itu dihalau tidak cucuk nanti. Nah, itu kalimat dihalau itu seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali mungkin pagi ini ada sesuatu tawaran yang sangat luar biasa. Ada orang yang respect dengan tawaran itu, ada yang nggak respect, ada yang resah, resah ingin. Enak, yang saya maksudkan ibadah korban ini. Kata Ustaz Bakri malam tadi kami di masjid, kalau tidak punya motor di dunia, Gojek banyak. Gojek bisa, pinjam motor tetangga baca dulu. Kalau sudah beli mobil di dunia, Grab ada. Enak, rental orang bisa di Gojek. Tapi kalau nanti di akhirat itu tidak punya kendaraan, enak. Tidak ada rental, waktu itu tidak ada Gojek, tidak ada Grab, jalan kaki dewek. Enggak, Nabi menggambarkan nanti jarak surga dengan mahsyar itu boleh jadi sangat jauh, boleh jadi sangat dekat. Ada yang nempuhnya dengan jalan kaki, ada yang ngisot. Ya, ngisot-ngisot seperti itu. Kan Nabi gambarkan seperti itu. Ada pula yang masuk surga itu secepat kilat, gitu. Secepat kilat. Nah yang pasti sekarang ada tawaran pembelian kendaraan yang tidak pernah laku dia tuh, tidak pernah laku. Kita tidak perlu ngisi oli lagi tuh, isi bensin, enggak. Mobil baru dibeli lalu dihidupkan seminggu. Dalam garasi 6 bulan tak dinyalurkan, rusak ya. Tapi insya Allah kendaraan yang ditawarkan ini, yang dipromosikan sekarang, tinggal kurang lebih mau beli hari lah. Saat promosinya itu tidak akan rusak-rusak dia tuh. Ya enggak, kalau rusak iman orang. Ya enggak, kalau ragu dengan keutuhan pahala kurban itu imannya rusak. Imannya rusak. Bapak Ibu, motivasi kurban itu luar biasa. Bahkan sampai ulama, malam tadi kami ngaji-ngaji ke Pak Nusman tadi, ada ulama yang menyebutkan hukum kurban itu wajib. Ada gitu nah. Saking seriusnya persoalan kurban itu di hadapan Allah. Kalau saya persoalan akikah itu tidak ditemukan dalam ayat sama sekali. Ini banyak para ahli guru-guru kita sih. Coba ingat ibu-ibu tadarus bulan Ramadan kemarin yang kata Quran 3 kali itu tidak satu pun kata-kata akikah itu dalam Quran itu. Tapi kurban berulang-ulang. Kurban berulang-ulang.
Saya tidak mengatakan akikah tak penting itu. Ya. Paling tidak menjelang kurban itu kita jangan bahas akikah dulu kalau memang tidak doyan nak akikah kan. Itu tuh kan gak ada spiritual. Akikah pun tidak jadi loh, tapi ketika ditagih kurban, akikah jadi alasan. Waduh akikah pak. Satu orang dosa. Siapa orang ngecek? Tidak boleh bisa ditunjukkan. Siapa orang ngecek kurban tak sah kalau belum akikah itu? Kecek siapa? Kecek orang tu itu pak. Siapa orang? Tidak perlu baca ditunjukkan. Jika tidak jelas, tidak jelas namanya. Akikah itu murni sunnah Rasul. Kita beriman pada Rasul. Nah, makanya tadi saya bilang jangan dianggap remeh pula akikah itu. Kita beriman pada Rasul apa bukti? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Minimal kalau kita sholat berwudu 2 kali. Minimal. Sudah wudu, sudah la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah berdoa. Dalam tahiyat asyhadu an la ilaha illallah jongkek dulu. Enggak. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu bukti pernyataan lisan. Nah, salah satu wujud iman kepada Rasul itu melaksanakan akikah itu. Maka akikah diatur waktunya. Oleh karena itu jangan campur adukan pembahasan kurban dengan akikah saat-saat melakukan kurban. Karena memang barang itu tidak sama. Beda. Ya, sama-sama masjid. Oke, kita beri nama Istiqlal. Satu Istiqlal Jakarta, Sentiong Istiqlal. Walaupun sama namanya beda tempatnya. Enggak, beda tempatnya. Kurban itu tanggal 10 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Tanggal 10 juga setelah sholat Id di lingkungan kurban itu dilakukan. Kalau pasar baru nanti sholat Id jam 9:30 baru mulai, berarti kurban baru mulai jam 11 kan? Kikiro gitu nah. Belum berlaku korban bagi orang pasar baru jam 9 pagi. Karena orang selesai sholat di lingkungan itu. Di Akbar Takwa selesai sholat jam 8. Jam 8 mau kawan. Nah itu kan beda deh. Jadi ibadah harta itu dalam Al-Quran zakat, sedekah kalimatnya. Kemudian infak. Lalu kemudian kurban. Nah ini empat-empatnya beda-beda. Zakat punya aturan haul bisa paling tidak. Sedekah sangat umum. Boleh peci bekas, boleh songkok baru. Enggak, boleh sal, boleh sandal. Itu namanya sedekah. Sepanjang bermanfaat bagi yang terima. Kalau hemat saya begitu. Sedekah diberikan kapanpun, dimanapun, apapun, sepanjang bermanfaat bagi yang terima. Sedekah air sirih ke anjing kuruk, anjing kuruk bahasa gitu. Saking keburunya gitu. Ternyata berbalas suka. Atau Arifin Shihab salah satu video dulu saya tengok orang yang berinfak untuk masjid ini, membangun masjid senilai sarang burung pipit. Kata beliau itu hadis Rasul. Allah nanti balas dengan surga di akhirat. Mungkin pavilion atau istana mungkin balasan. Sedekahnya senilai sarang burung pipit. Siapa nak beli itu? Kalau sarang burung wadah banyak tuh, tinggi tuh. Sarang burung pipit, sarung ilalang, tidak. Nah, begitu mulianya bersedekah itu, seperti itu. Nah, itu sedekah. Tidak apapun, kapanpun, dimanapun, kepada siapapun. Anjing tadi yang diberikan bapak-bapak tua tadi sedekah air sirih ke anjing, pakai sandal jepit pulang ngasihnya. Telapak tangan karena ada mangkok sterilis. Tidak. Buru kalau itu isinya. Tapi maknanya, itu adalah sedekah. Kemudian infak ini kalau dalam rumah tangga, keluarga diartikan nafkah, belanja. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Nah, diartikan belanja. Belanjakan hartamu sebelum nyesal. Nah, sebelum datang saat-saat kematian, sebelum datang maut menjemputmu. Kalau ada korban lagi, atau Pak Ilisman tadi. Tidak, kalau ada sedekah tadi, belum tahu jam 7:30 lah. Ya enggak? Karena terang baik kita kalau udah ikut. Nah korban itu sedikit mungkin gitu juga dia. Belanja lebih umum sifatnya gitu. Kemudian kurbanannya diatur. Apa itu kurban? Menyembelih hewan ternak. Dalam kajian kami malam tadi kembali dibaca hadis bahwa tidak ada yang amalan yang paling disukai di sisi Allah kata Rasulullah di yaumul
kurban atau di Idul Adha itu selain dari mengalirkan darah kurban. Jadi pembunuhan berdarah yang paling berpahala. Ya, membunuh-bunuh lain itu haram dalam Al-Quran. Haram dalam Al-Quran. Kemudian dengan cara yang benar. Enggak, menyembelih itulah maksudnya itu. Nah, dari sekian banyak penyembelihan, yang paling istimewa itu penyembelihan kurban. Motivasi akikah tidak sejauh itu dalam hadis. Motivasi akikah tidak sejauh itu. Tapi persoalan kurban itu detail sekali saya tengok. Mulai dari sejarah awal, kemudian sampai teknis. Tadi panjang debat tapi malam tadi itu diskusi bagi-bagi daging kurban itu. Tapi Al-Quran memang sudah membagikan sampai seperti itu. Fakulu minha, yang korban makan daging korbanmu sebagian, jangan digalau. Enak, kecil ayat sebagian. Iya. Wa at'imul qani'a, berikan daging korban itu kepada orang-orang yang berkecukupan. Kalau bahasa kita yang kayu, yang kayu-kayu itu kasih daging korban. Enggak. Di malam ceritanya mah aku cemitu tak orang kayu kasih juga daging korban. Ini ayat cemitu saya katakan. Ya apa cemitu kata ayat? Ini kan nyoba ayat. Guyon-guyon ya. Tapi hemat saya supaya yang kayu itu mikir gitu nah. Masa wak kayu ada korban? Nah itu nak kata saya, ya saya tak ngerti tafsir ini. Kau ngaji di hadapan guru-guru kalau mereka. Ya enggak. Tapi pikiran sederhana sih seperti itu. Wallahu a'lam. Kenapa Allah suruh berikan daging korban itu kepada yang kaya-kaya? Yang kaya itu mikir. Enggak. Masuk awak kaya nerima daging korban. Nasi dok. Enggak. Akhirnya cuma itu. Enggak. Untuk kita, untuk pukulan diri sendiri boleh Pak kalau saya itu. Itu artikan ayat itu sederhana untuk diri sendiri gitu nah. Untuk diri sendiri. Enggak. Sehingga kita terpacu gitu. Malulah pulau kita. Sawit cerita-cerita dia sebentar kawan. Enggak murah minta, tapi jadilah karena 10 hektar agak bulan gitu. Tidak malu cerita terus sebentar seperti itu. Nah, pening tak 3 bulan kau corona enggak. Jadi toto, baik bunga. Motor baru dah ambil 2 bulan. Enggak, pening katanya, tapi itu ceritanya. 4,5 ini toto, ini motor 70 bulan berapa? Tidak malu cerita seperti itu. Uang kurban tak sampai sebulan kredit mobil. Dah sanggup kawan, gitu nah. Ah itu nah. Makanya tadi kata Allah wa at'imul qani'a. Menurut saya ya saya tak ahli tafsir. Mudah-mudahan ada hak kita ya untuk menganalisa ayat dalam rangka mendidik diri lah paling tidak kalau itu. Wal mu'tar, jangan lupa bagian orang yang memang terseok-seok, termiring-miring begitu. Kata kita miskin lah. Ayat itu kan tidak dalam kalimat langsung. Kaya miskin kalimat itu bukan begitu. Qani'ah wal mu'tar. Qani'ah itu orang-orang yang berkecukupan. Dalam bahasa akhlak disebut dengan qana'ah. Merasa cukup dengan segala yang dinikmati yang diberikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qana'ah. Wal mu'tar itu yo yang termiring-miring tadi. Teredeng-redeng atau gitu. Nah itu bagiannya. Maka Al-Quran langsung bagikan. Walaupun tidak mesti bagi 3 matematika gitu lah. Tidak, bagi 3 totalnya seperti matematika, walaupun tidak seperti itu. Tapi begitu, alokasi daging kurban itu sasarannya 3 kelompok. Yang kurban, yang berkecukupan, dan yang berkekurangan. Nah, kurang apa kira ayat menjelaskan kurban itu? Tidak. Nah, berarti memang kurban itu sesuatu yang sangat serius. Sampai tadi Nabi sebutkan tidak ada amal yang paling disukai Allah dalam momentum Idul Adha itu selain dari mengalirkan darah kurban. Kita fokus ke kurban wae, jangan sebut-sebut pulau haji. Pak, kalau haji itu rusak pula, bukan itu persoalannya. Karena kita tuh kan membanding dengan sesuatu yang memang bukan bandingannya. Tidak? Itu. Jadi bukan berarti pahala lain tidak berfungsi, tidak bermakna begitu. Tidak dibesarkan di hadapan Allah. Tapi ketika menjelang kurban ini, saya pikir ini sebuah dorongan itu. Agar kita orang-orang yang diberi rezeki insya Allah tadi punya kesempatan untuk melakukan ibadah kurban itu. Bapak Ibu, kalau saya juga mencontohkan di rumah itu ada lampu hias yang mahal. Ada mesin cuci baru yang juga relatif mahal. Pokoknya alat elektronik yang berhubungan listrik mahal-mahal kalau di rumah kita punya.
Cuma daya listrik 1.300. 1.300. Kalau sempat dinyalakan, maka mati galon. Kalau mati galon, segala yang ada tidak berfungsi dia. Lampu hias mahal, tidak ada harga. Kalau memang ada itu, mesin cuci juga mahal, elit, tidak. Model kotak akhir, tidak fungsi dia. Magicom tidak jadi masak nasi itu kalau listriknya padam. Nah, hendaknya kita untuk diri sendiri berpikir tentang korban begitu. Begitu, Pak. Saya dapat kabar dari calon peserta korban saya, kira-kira 3 hari yang lalu. Tak, saya mohon maaf mundur diri untuk korban tahun. Padahal tahun lalu ada janji itu. Insya Allah tahun depan aku korban tak melalui panitiaan kami. Melalui janji tahun lalu. Nanti 3 hari yang lalu dibatalkan. Karena kebutuhan ABCD banyak memerlukan uang, jadi saya hanya ada korban tak tahun ini. Saya tidak balas. Saya kirim aja sedikit ngopi dulu biar tak oleh. Maksud saya itu pikirlah gitu. Nah, itu makanya saya senang mencontohkan seperti tadi. Kalau memang ada kepentingan lain, yuk matikan dulu salah satu barang elektronik mahal gitu untuk kepentingan yang sangat mendesak saat itu. Saya contohkan, papa mau ke kantor, baju papa perlu disetrika, nasi perlu dimasak, kain perlu dicuci, lampu hias masih mesti dihidupkan karena ini masih malam. Tapi barangnya sudah diselesaikan. Nah mungkin saat itu mesin cuci matikan dulu. Kalau papa berangkat kantor, jangan makan pagi, kan aman. Listrik kita tidak padam. Kalau kita matikan mesin cuci dulu, karena voltase ampere yang kita miliki 1.300 cuman. Ya dah, yang listriknya 17.000 aman. Ya dah, ngapa saya kau kambing, ngapa di pasar baru, di seluruh pasar pada korban. Pasar kampung, baru kota, pasar pantai, korban kawan. Ya dah, ada kan Pak? Ada, ya ada dari Bengkulu korbannya ke kampung halaman situ tanpa meninggalkan korban di Bengkulu. Itu yang voltase listrik itu tinggi di rumah. Ya dah, apapun dicolok, tidak mati listriknya. Nah kita yang punya listrik terbatas ini, kemampuan ekonomi yang terbatas itu, mudah-mudahan kita mampu mengalahkan kepentingan yang tidak terlalu penting saat itu untuk mengutamakan ibadah korban ini. Itu sudah sangat paham, hafal insyaallah ayat wal akhiratu khairum wa abqa. Jadi kalau hemat saya setiap seruan-seruan ibadah itu, ini bentuk instrumen ujian terhadap ayat ini, pembuktian ayat ini. Akhirat itu lebih baik, akhirat itu lebih abadi, lebih kekal. Ini saat-saat korban datang. Mampukah kita mengatakan bahwa akhirat lebih baik? Mana penting korban dibanding ngeloi keramik teras, kira begitu. Mana penting korban dibanding ngeloi atap dapur yang bocor. Tuna. Ya tak? Akhirnya seperti itu. Ketika kita mampu mengatakan korban lebih baik, lebih penting, insya Allah atap dapur yang bocor nanti akan diberikan yang terbaik insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika atap dapur itu yang kita utamakan, korban kita tinggalkan, tidak ada ganti di hadapan Allah. Rasul marah ya. Man kana usaha falam yudhi falayaqrabanna musallana. Orang-orang yang punya kemampuan, kesanggupan berkorban pada hari ini, mereka tidak melakukannya, jangan dekat-dekati tempat sholat kami. Untuk diri sendiri boleh kita maknakan, berhentilah pulau sembahyang. Di PT Sado korban akalah, berhentilah sembahyang kalian. Untuk diri sendiri, Pak. Tidak apa-apa kita marahin diri sendiri. Kalau ustaz yang marah, itu marah belum ustaz. Ya enggak, mamang marah, kita marah belum kayak mamang. Tapi kalau kita marahin diri sendiri dengan dalil-dalil Al-Quran seperti itu, enggak. Seakan-akan kita merasakan marahnya Allah terhadap kita begitu. Inna syani'aka huwal abtar. Lagi-lagi mohon maaf, saya ada ahli tafsir. Baca-baca tafsir itu jarang itu. Nah, itu orang-orang yang menyakiti engkau Muhammad, dia akan diputuskan dari nikmat. Yang saya bilang tadi, ketika dipaksakan seluruhnya, beda untuk listrik yang terbatas tadi, nanti mati sendiri di NCB-nya. Jadi gelap-gelapan lah gitu. Segala yang kita punya tidak bermakna apa-apa dia. Orang-orang yang tidak melakukan sholat, tidak melakukan korban ketika dia mampu, dia akan diputuskan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semahal lampu hias, tidak ada nikmatnya lagi karena listrik tidak nyala. Listriknya tidak ada. Nah boleh kita mungkin punya seperti itu menurut saya
untuk menimbulkan semangat, ya, motivasi. Kiranya kita diberikan kesempatan insya Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan kurban ini tadi. Banyak sekali, Pak. Satu ketika Rasul pegang-pegang kepala kambing itu, diraba-raba, digosok-gosok. Orang yang korban seekor kambing, kata Rasulullah, diberi pahala sebanyak bulu di wajah kambing ini. Kawan sahabat lain megang-megang badannya ada kambing agak lebar, gosok-gosok badan kambing. Ya Rasulullah, bagaimana bulu di badannya ini? Yang korban seekor kambing, kata Rasulullah, diberi pahala sebanyak bulu pada kambing. Nah, itulah kambing. Akhirnya segitu, Pak. Kalau bahasa itu. Hitunglah kamu. Nah, saking korban tadi, selain dari kendaraan, ya, diberi pahala sebanyak bulu di badan kambing itu. Kalau dalam surah As-Saffat itu, wa fadainahu bidzabhin azim. Kami ganti sembelihan Ibrahim itu dengan sesuatu yang sangat besar. Allah tak sebutkan unta, tak sebutkan badak, tak sebutkan gajah. Sebutlah binatang yang paling besar di dunia. Bukan itu kalimat ayat. Dzabhin azim. Dengan sembelihan yang sangat besar. Selembar bulu pun Ismail tidak putus, sedikit pun tidak gores. Dengan tajamnya pisau ayahanda Ibrahim alaihissalam saat itu. Tentu bukan bermakna zohir ayat tadi sedikit. Hikmah besar, jaminan Allah mutlak bagi orang-orang yang melakukan korban itu lillahi ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam surah Al-Imran, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Ketika kita sudah mampu melakukan korban ini, jangan ikuti korban dengan sesuatu yang menyakitkan, agar pahala korban tadi terserak. Kadang-kadang kan begitu, Pak. Lu korban pahala hilang. Itu satu. Listrik padam agak remang-remang gelap belum di depan. Ya dah, tadi malam sapi lah sampai. Datang pada Islam masjid. Kok sapi, kok kambing diberi pengurus. Dan mulai untuk pahala itu, Pak. Yatba'uha azza, diikuti oleh perilaku yang tidak enak bagi orang lain. Iya, mungkin itu Pak kajian untuk selanjutnya Ustaz itu malam Ustaz dijejali soal korban itu. Di dalam korban ini dilakukan. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Rasulullah ahli ibadah sekalipun tidak pernah lupa meminta kepada Allah agar Allah menolong beliau dalam melaksanakan ibadah-ibadah itu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolong aku dalam mengingatmu. Tolong aku ya Allah dalam bersyukur kepadamu. Tolong aku ya Allah dalam ibadahku ini terhadap Engkau. Itu doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah setiap kali selesai sholat. Mudah-mudahan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kabulkan sehingga kita mempunyai kesempatan untuk semua ibadah-ibadah yang disyariatkan. Yang memang sudah di depan mata untuk tahun ini adalah ibadah kurban. Jangan menutup diri sampai detik ini dalam rangka melaksanakan ibadah kurban ini. Tidak mungkin Pak, kalau saya itu jangan katakan begitu. Dialah nanti kalau memang tidak jadi pada hari hari tidak jadi. Tapi kalau lari dari hari ini itu kemungkinan setelah itu. Kadang dalam ayat apa namanya hadis qudsi, ana ala dzanni abdi. Aku akan senantiasa berada di posisi dugaan hamba itu. Kalau kita lama menduga tidak mampu, nah Allah berada di ketidakmampuan itu. Dalam hadis qudsi itu seperti itu. Bapak Ibu semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau Ustaz, mungkin. Bertanya Ustaz. Ya, Haji. Tadi yang Ustaz katakan bahwa korban yang kita makan sebagian jangan dimakan seluruhnya. Itu kata Ustaz tadi. Jadi yang mana itu Ustaz, atau pembagian yang dari dikasihkan tadi itu, apakah itu harus dibagikan lagi atau macam mana Ustaz? Iya. Yang bagian kita itu tutup itu. Ya, maksimal kemudian dalam hadis itu yang berkorban boleh mengambil bagian dari korban itu sepertiga. Iya. Itu dari hadis. Nah yang sepertiga itu boleh kita makan. Boleh kita makan. Sepertiga itu yang dibagikan untuk kita tadi. Iya bagi kita. Oh itu. Jadi. 40 dinhar. Oh jadi yang sepertiga tidak dibagi lagi ya? Itu yang kita makan untuk keluarga. Iya, kalau dari hadis itu kita bahasa gitu, maksimal yang berkorban itu boleh mengambil daging korban itu sepertiga dari korban itu. Kalau daging kambing sapi itu 70 kilo, berarti bagian kita orang kan 10 kilo, kira gitu. 10 kilo bagi 3. Kalau nak matematisnya gitu nah. Kalau nak matematiskannya, matematika. Tidak.
Berarti 3,3 kilo bagi kita. Nah itu yang dibolehkan tadi. Jangan lebih dari itu. Ada ulama yang bolehkan. Saking kemudian kalau saya itu ya ajulah. Kita korban di Baitul Hamdi, ambil galo bagi kita tadi 10 kilo itu. Numpang. Beda, bukan korban lagi namanya. Iya. Jadi itu baca. Jadi yang dimaksud boleh dimakan seperti oleh yang korban itu dari bagian total keseluruhan yang dikorbankan itu. Tapi sesungguhnya itulah tadi bala kami juga bersepakat walaupun kesepakatan itu tidak 100% final gitu kan dalam diskusi itu. Pertigaan itu bukan pertigaan matematika. Tidak mesti kita timbangnya seperti gonian gitu kan. Tapi begitu. Karena Rasulullah membolehkan awal korban disyariatkan itu kan orang masuk ke tinggi korban luar. Nah waktu itu seperti yang lazim di tengah-tengah kita itu sekali masak, sekali makan. Berikut korban itu makin marah, makin banyak. Satu ketika Rasulullah disuguhi abon kalau bahasa ini Pak. Daging kurban yang diawetkan itu. Rasul waktu makan malam seingat saya disuguhi ya Rasulullah ini daging kurbanku. Kalau 2 bulan yang lalu mungkin masih ada barang loh. Enak. Nah, tapi waktu itu tanpa perintah lemah juga ini. Dimakan oleh Rasulullah. Pikiran saya yang pendek, enak bahwa yang korban tadi ternyata boleh menyimpan daging korban sendiri. Berarti kayaknya lebih dari sehari makan kayak pengambil bagian. Kemudian terakhir baru dibatasi oleh Rasulullah maksimal sepertiga. Lebih dari itu kata para ulama kalau tidak juga ambillah. Tidak, sampai akhirnya ini numpang baik gitu. Oke, Pak Ji. Ya, Nah. makasih banyak. Ibu ada mau? Daripada penasaran dulu, cek Pak Idris mana? Semoga bermanfaat, Bapak Ibu. Saya pikir ibadah ini yang paling pokok. Kalau tadi malam kata Ustaz Bastari, kita mengawali ibadah itu dengan keimanan. Kemudian dalam pelaksanaan kita berittiba, mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul, kemudian mengikuti yang diajarkan oleh para ulama kita. Korban itu saya pikir tak serumit-rumit polemik itu sebetulnya. Yang paling indah korban itu orang Padang nggak buruk contohnya. Apapun bentuk amal sedekah itu kalau baca seperti orang misi ring. Ngadot itu ke hulu, bukan ke hilir. Itu nah, sehingga apa yang jatuh tadi tidak dipikir lagi. Tidak. Kalau tadi yang makan jagung, yang ambil tadi jagung bukan gitu nah. Tidak hijau lagi. Gitu bentuk apa nah, keikhlasan dan setelah itu malam tadi. Nah, seperti itu gitu. Setelah kita berikan korban tadi, yaudah kita serahkanlah kepada panitia kalau kita itu lah seperti itu. Lalu kita tidak bicarakan lagi persoalan pernak-pernik itu yang boleh jadi nanti akan menghilangkan pahala-pahala dari ibadah korban yang kita lakukan. Alhamdulillah seperti itu. Kita mohon Allah berikan kita kesempatan dan diberikan pula kesanggupan untuk merawat keutuhan pahala keberkahan yang Allah janjikan dari ibadah korban yang dilakukan itu. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak salah apa yang saya sampaikan di awal. Kita punya para ustadz yang akan memberikan tausiah dan kita ambil yang terbaiknya, dan beliau sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Dan rugi kalau tidak datang subuh ini di sini. Betul tak, Bu? Tidak datang. Apalagi ada kue kotak. Baik Bu, jadi kata beliau itu dalam menjaga diri dari COVID itu, jaga zahirnya dengan cuci tangan, jaga batinnya dengan berzikir. Makanya ke tempat-tempat mall tuh belum masuk cuci tangan, kalau sebelum masuk masjid cuci tangan, coba ya hamka nyuci tangan, jauh makan belum disuruh orang, nyuci tangan terus disuruh. Kemudian Bapak dan Ibu yang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi beliau tekankan bagi kita semua yang belum berkorban tapi mampu, mari masih ada kesempatan 15 hari lagi untuk berpikir ulang. Kalau kita punya kemampuan tidak berkorban, kata beliau jangan dekat-dekat ke tempat sholatku kata Nabi. Jadi ke tempat sholat Nabi di mana? Di masjid. Jangan dekat-dekat kalau orang berkorban jangan ke situ. Kenapa?
Ayo tapi tidak berkorban. Tapi terbalik zaman ini Pak di tempat kalau ke masjid sholat tidak, Jumat sholat tidak, pengajian sholat tidak, berkorban datang ke masjid. Berkorban tidak tuh, datang ke masjid, panitia tidak perlu apa modal pisau cisua. Tapi tidak kebetulan tidak. Nah, mudah-mudahan kita semua diluaskan rezekinya oleh Allah untuk berkorban. Amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah minggu atau ahad depan kita di masjid Ruhul Islam di tempat Pak Dr. Safiyadi di Sukamerindu. Hadir semua ya Pak Ibu ya? Janji? Insyaallah. Coba kalau sudah janji, kalau sudah datang biasanya ada 3 hari dulu. Infak kita pada subuh hari ini berjumlah 715.000. Baik, yang 715.000 ini semuanya akan kita serahkan kepada pengurus masjid, kepada yang jauh lagi, yang jauh dari Pak Ruman lah ngasih. Ayo Pak Ruman ngasih ke pengurus masjid. Pak Alboy. Pak Alboy katanya. Kalau ada Pak Alboy nanti saya lain. Silakan Pak Alboy. Pak Alboy ini pimpinan rumah makan sederhana. Namanya sederhana tapi makannya tidak sederhana. Bayarnya tidak sederhana. Silakan pengurus masjid. Bendahara. Jangan lupa bawa kelihatan saya di belakang. Nampak kan? Kurang akal kalau datang. Bapak dan Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, terutama pengurus masjid dan jamaah, kami atas nama keluarga besar BA Safari Subuh warga Bengkulu yang berasal dari Minang mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kekurangan dan ketidakan kami. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, sebagaimana biasa kita dokumentasikan terlebih dahulu dengan pengurus masjid, kita foto bersama. Bapak-bapak sama bapak-bapak, ibu sama bapak. Jangan pulang terlebih dahulu sebelum kita masuk. ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه ما خاب من يبغي دوم الرضا مولاه